Ya, Pak, nggak setelah itu. Ya, terima kasih pimpinan. Saudara saksi, Gus Alex. Siapa Pak? Saudara saksi diangkat sebagai staf khusus Menteri Agama itu sejak tanggal berapa? Saya tadi di tahun 2021 Pak. Bentar saya cek. Ya. Saya ditugaskan sebagai staf khusus Menteri Agama di tanggal 5 Februari 2021 Bapak. Itu dasarnya keputusan Menteri Agama atau? Keputusan Menteri Agama. Dan sebagai staf khusus, saudara menerima fasilitas sebagai staf khusus? Betul Bapak. Meliputi apa saja? Saya meliputi gaji, tunjangan, dan fasilitas kendaraan. Oke. Kemudian tadi disebutkan, saudara saksi menyatakan bahwa cuti mulai 14 Oktober 2022. Betul Bapak. Alasan cutinya? Karena terkait dengan tugas saya di Badan Pengawas Bapak, di Dewan Pengawas Pak, yaitu cuti karena alasan penting, itu yang tertuang dalam cuti karena alasan penting. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, penempatan tadi disampaikan dari 7 anggota Dewan Pengawas, 2 ditunjuk oleh pemerintah. Iya Bapak. Ini sifatnya ex officio atau melalui seleksi pansel? Ex officio Bapak. Ex officio. Betul. Kalau ex officio seharusnya tidak perlu meninggalkan jabatan. Ex officio, jadi seperti juga di OJK, Wakil Menteri Keuangan itu adalah ex officio di Dewan Komisioner OJK. Jadi ini perlu diperjelas. Kemudian dari Dewan Pengawas tadi, Ketua Dewan Pengawasnya itu ex officio dari Kementerian Keuangan. Betul? Tapi ketentuan dalam undang-undang tidak boleh rangkap jabatan Bapak. Loh, tidak boleh rangkap jabatan itu untuk yang dipilih. Tetapi kalau ex officio tidak. Makanya ini sebetulnya bagi teman-teman ini perlu juga dilakukan revisi undang-undangnya, karena ketua Dewan Pengawas sebetulnya nggak boleh yang dari ex officio. Itu catatan menyampaikan. Makanya saya mengatakan kalau Anda cuti, ya saudara cuti, itu sifatnya cuti di luar tanggungan, betul? Iya. Berarti saudara tidak mendapatkan fasilitas sebagai staf khusus. Betul, saya tidak, semenjak saya diangkat sebagai dewas, saya tidak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas yang lain Pak. Sebetulnya sudah tidak aktif lagi sebagai staf khusus? Iya, dari sisi keuangan tidak aktif Pak. Loh, enggak, maksud saya ini penting ini. Iya. Artinya kenapa? Kalau sifatnya ini kan jadi ini dualisme. Iya. Kalau memang tidak bisa menjalankan, kalau undang-undang menyatakan itu tidak boleh dirangkap, ya mestinya SK tentang staf khususnya dicabut dong. Kalau enggak kan bertentangan dengan undang-undang. Iya, tapi kalau kemudian saya melepas diri dari staf khusus, maka status saya sebagai perwakilan dari Kementerian Agama itu tidak ada keterkaitan sama sekali pada akhirnya Pak. Justru itu maksud saya. Iya. Justru itu, Ya. karena saat Anda itu adalah duduk di BPKA sebagai perwakilan dari Kementerian Agama, Ya. tetapi status Anda sebagai staf khusus dengan adanya cuti itu secara legal tidak berfungsi lagi. Karena Anda tidak mendapatkan fasilitas sama sekali sebagai staf khusus dan tidak bisa aktif sebagai staf khusus. Ini mungkin ya termasuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan urusan tugas di Kementerian Agama. Ini bahkan tidak boleh, nggak bisa termasuk mewakili pemerintah secara ex officio dalam BPKH. betul, itu maksud saya. Jadi ini hal yang sangat legalitis yang sangat ini, karena kalau ex officio itu harus malah menjabat. Persis seperti nanti, saya kasih contoh, Wakil Menteri Keuangan, Suhasil
itu per 20 Oktober karena masa jabatannya diangkat sebagai wakil menteri keuangan itu habis dengan masa jabatan presiden, dia udah otomatis lepas dari Dewan Komisioner OJK. Jadi ini pengertian ex officio ini mesti perlu diperjelas ya. Jadi maksud saya ini legalnya jadi masalah nih. Ya, jadi ini iya, artinya bahwa dengan dilepas, karena seharusnya kalau itu sifatnya ex officio itu nggak perlu cuti. Tapi kalau undang-undang mengatakan itu harus, ya itu mesti dicek. Menurut saya undang-undang itu hanya yang dipilih loh, bukan ex officio. Ya, ini pertama. Terus yang kedua, ya, tadi dikatakan bahwa tanggal 30 November sampai 10 Desember saudara saksi itu melaksanakan tugas sebagai Dewan Pengawas. Betul, Bapak. Terhadap BPKH Limited. Betul. Ya. Dewan Pengawas ada 7 orang. Ya. Ya. Saudara itu menangani apa saja. Kan ada pembagian tugas di dalam Dewan Pengawas kan. Walaupun secara kolektif kolegial, tetapi ada pembagian fungsinya. Iya, Bapak. Nah, itu apa yang menjadi tugas saudara saksi? Kalau di Dewas, bidangan saya adalah bidang kemaslahatan, administrasi keuangan, humas, dan administrasi perkantoran, Pak. Apakah investasi termasuk di dalam ruang lingkup tugas ini? Bukan. Kalau bukan, kenapa tadi dikatakan Anda bertugas untuk mengawasi BPK Limited yang tujuannya untuk mengawasi risiko investasi dan kerjasama luar negeri? Di mana kaitannya itu? Iya. Izin. Jadi terkait dengan BPKH Limited ini kan sebenarnya kan kita ingin bahwa agar BPKH Limited ini terlibat dan berperan pada proses ekosistem haji di Saudi. Kemudian karena saya mungkin dianggap sebagai perwakilan dari Kementerian Agama yang kemudian diharapkan bisa mengkomunikasikan dengan teman-teman di penyelenggaraan, maka kemudian saya ditugaskan untuk berangkat ke Saudi agar pada proses penyelenggaraan haji tahun 2024 itu teman-teman BPKH Limited dapat mengambil peran pada proses penyelenggaraan ini. Hanya itu saja, Bapak, mungkin. Jadi dianggap ya tidak sesuai dengan tupoksinya. Okay. Loh, yang menganggap itu siapa, Pak? Karena dianggap tupoksinya kan ada Dewan Pengawas yang mengenangani investasi. Karena tadi waktu ditanya Pak Wahid, Bapak nggak terlalu banyak paham naik investasi. Saya akan nanya nilai investasinya berapa segala macam. Karena itu saya tanya, apakah itu tupoksi Bapak? Iya, bukan, Pak. Ya ini, jadi kalau bukan tupoksi selama 30 November sampai 10 Desember 2023 menjalankan ini berarti itu artinya BPKH juga enggak tata kelolanya patut dipertanyakan karena hanya dianggap. Ini saya kira perlu clear ini karena bukan tupoksi Bapak tapi 30 November sampai 10 Desember Bapak menjalankan tugas ini. Itu yang dilakukan. Karena itu saya ingin tanya, tadi kan menyangkut risiko investasi dan kerjasama luar negeri. Pada saat Bapak melakukan pengawasan tersebut, yang Bapak ketahui itu investasi apa yang telah dilakukan BPKH Limited? BPKH Limited pada waktu itu belum ada investasinya, Pak. Belum melakukan investasi sama sekali di tahun waktu saya melakukan kunjungan ke Saudi.
baru mendesain investasi yang akan dilakukan. Jadi baru beberapa perencanaan yang dilakukan dan sudah dilaksanakan di kemudian dilaksanakan di tahun 2024 ini, Pak. Baru dilaksanakan di tahun 2024 karena penyertaan modal dari BPKH ke BPKH Limited itu pada bulan itu belum ada sama sekali. Ini yang tolong saya dibantu Pak, saya jadi bingung itu. Bapak 10 hari ngawasin, Ya. tapi belum ada investasinya. Ya. Ini gimana Pak jelasinnya Pak? Ya. Itu bisa dianggap ini BPK kalau uang menghabis-habisin uang ini kan Ya. kerugian. Loh, kan belum ada investasinya ya. Makanya kan dalam rangka investasi dan kerjasama luar negeri. Ya. Bukan tupoksinya dia, ini bisa dimaksud perjalanan fiktif kalau kayak gini. Mas itu kategori itu. Enggak, saya tolong dibantu. 10 hari ya belum ada investasi, tapi melakukan tugas pengawasan yang bukan tupoksinya. Iya, jadi mungkin bisa tolong dijelaskan bahwa surat penugasan ini kan pada saat itu kan rapat Pak antara Dewan Pengawas dan Badan Pengelola. Badan Pelaksana. Badan Pelaksana. Ya. Nah ini kira-kira apa sih kok bisa kemudian oke, BPK mengambil keputusan ya Bapak aja yang pergi gitu, saya terus terang aja nggak nyambung gitu Pak. Iya. Ya mungkin pertimbangan itu saja Pak. Pertimbangan bahwa kebutuhan rencana investasi BPKH Limited ini adalah terkait dengan ekosistem penyelenggaraan haji. Pertimbangan itu Pak. Yang ngambil keputusan siapa Pak? Yang ngambil keputusan. Yang mengambil Saya memperoleh surat tugas itu dari Pak Rojikin, Dewan Pengawas. Ya, surat tugas yang saya terima yang memberangkatkan saya dengan Pak Denny Suwardini dan beberapa staf itu adalah Pak Rojikin. Surat tugas yang saya terima. Surat tugas bisa saya kirim? Ya. Enggak. Kalau saya berangkat tidak menggunakan, saya tidak mulai tugas dari surat tugas dari Kementerian Agama tidak ada Pak. Yang saya peroleh adalah surat tugas dari BPKH. Surat tugas dari BPKH sebagai anggota Dewan Pengawas. Iya. Ya, itu ditentukan surat tugasnya oleh. Yang saya peroleh surat tugasnya ditandatangani oleh Pak Rojikin, waktu itu sebagai PLT Ketua Dewan Pengawas. PLT Ketua Dewan Iya. Pengawas. Iya. Pada saat itu Ketua Dewan Pengawasnya lagi kemana? Saya kurang paham Bapak. Great. Tadi Sementara cukup PPIH, saya. Pak. Tadi jelas bahwa sebetulnya waktu perjalanan 30 November sampai 10 Desember itu saudara saksi memahami bahwa sebetulnya itu bukan bagian dari tupoksinya. Ya, Betul ya? betul Pak. Nah, Bukan bidang saya. bukan bidang ya. Itu berarti kemudian tadi pada saat ditanya oleh Pak Wahid kalau nggak salah, saudara saksi menyatakan bahwa makanya tadi saya tanya investasi tadi karena kan hubungannya tadi diceritain masalah bumbu segala macam tuh. Nah, saudara saksi menyatakan sebagai produk UKM menghubungkan lah. Nah, ini fungsinya gimana? Karena mengawasi, tetapi juga bukan mengeksekusi juga sebagai penghubung gitu. Jadi makanya sebetulnya waktu diberikan tupoksi mengawasi itu apa sih yang diawasin? Iya, terima kasih Pak. Saat saya membantu teman-teman BPKH Limited, saat saya sudah masuk di bulan Maret
pada waktu itu. Jadi teman-teman itu BPKH Limited memperoleh kemampuan dari sisi modal itu sudah lewat tahun 2024, sudah masuk tahun 2024, sehingga berbagai peluang yang ada itu dapat dilakukan oleh teman-teman BPKH Limited, termasuk ketika teman-teman yang penyedia, teman-teman di catering, di para penyedia itu membutuhkan bumbu yang bercita rasa Nusantara. Nah, kemudian saya minta teman-teman untuk berkoordinasi dengan teman-teman di catering agar bisa mensuplai bumbu untuk kebutuhan dapur-dapur yang akan memberikan layanan kepada jamaah haji Indonesia. Tapi itu saya lakukan di luar ketika saya bertugas sebagai BPKH waktu di Saudi, Pak. Itu bulan Maret ya Pak ya? Ya, di bulan Februari, Maret itu saya lakukan. Februari. Artinya yang di bulan November, 30 November sampai 10 Desember itu apa yang dilakukan oleh saudara saksi? Saya berkoordinasi dengan teman-teman di BPKH Limited melihat rencana-rencana investasi yang akan mereka lakukan. Termasuk pada waktu itu terkait dengan investasi yang hari ini sudah dilakukan untuk melakukan sewa kontrak panjang gitu ya, sewa jangka panjang dengan 2 hotel yang ada di Mekah maupun di Madinah. Itu sudah direncanakan semenjak bulan November tahun 2023 itu, Pak. Kalau seperti itu bukannya tugasnya badan pelaksana ya Pak ya? Saudara saksi yang ketahui. Terkait dengan pelaksanaan ya, tapi kami hanya datang bersama Pak Denny untuk melakukan pengawasan terhadap risiko investasinya. Itu. Investasi apa Pak yang diawasi? Ya, risiko investasi terkait dengan risiko investasi luar negerinya, Pak. Itu. Waktu itu sudah ada penandatanganan mengenai Belum. investasi? Belum, Apa yang diawasin Pak? Jadi di manajemen risikonya, Pak. Jadi potensi-potensi risiko yang muncul terhadap rencana investasi yang akan dilakukan oleh BPKH Limited, Pak. Manajemen risiko itu kan masih assessment dari badan pelaksana karena belum terjadi. Namanya pengawasan itu setelah terjadi Pak, setelah dilakukan Bapak awasin. Nah tapi kalau misalnya ya post factum, tapi kalau Bapak datang ini kan rancu antara siapa eksekutif, siapa yang komisionernya itu Pak. Ya, Jadi ini Itu mengawasi tupoksinya yang belum BPKH ada, gitu. Pak. Objeknya belum ada, ini diawasi. Hebat ini. ya. Kemudian yang berikutnya Pak, karena ini menarik, fungsi Bapak ini tadi dianggap ya, oleh semua dianggap Bapak memiliki ini ya, sehingga ditunjuk kemana-mana karena tadi dianggap gitu ya. Kemudian sepengetahuan Bapak, karena tadi fungsi dianggap tadi, apakah sepengetahuan Bapak pernah meminta atau menginstruksikan kepada Kasubdit Sitkohat untuk memberikan high level users di dalam sistem Sitkohat? Tidak pernah, Pak. Saya tidak pernah. Sepengetahuan saudara? Saya tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Saya tidak pernah. Untuk orang lain Bapak Tidak pernah pernah, mengetahuinya? Pak. Tidak pernah. Ya. Jadi nanti bisa dicek ya Pak ya? Bisa di dalam dicek. sistem Sitkohat ya. Saya tidak pernah melakukan itu. Baik, terima kasih.